Katanya harta jangan dibawa mati, justru harta itu kudu dibawa mati. Saya ulangi, harta itu kudu dibawa mati. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk wakaf. Harta itu kudu dibawa mati dalam bentuk wakaf. Jangan ditinggalin terus di dunia. Nah, kebanyakan dari kita mencari usaha, membuat proyek, membuat pabrik sampai besar, sampai bermiliar-miliar, sampai ratusan miliar. Setelah itu meninggal. Insya Allah akan dihabiskan oleh anaknya. Apakah kita sudah memastikan anak kita itu bisa membawanya untuk ibadah? Belum tentu. Apakah kita sudah memastikan anak kita akan wakaf? Belum tentu. Makanya mungkin ada baiknya salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, yang hartanya Masya Allah sekitar 8.000 triliun, itu mengatakan jikalau saya meninggal, saya akan meninggalkan hanya sekitar 10 juta dolar untuk anak saya. Artinya dia punya rumah, dia punya tabungan, dia punya saham, dia punya kendaraan cukup, nggak terlalu banyak-banyak, sisanya saya donasikan untuk Yayasan Melinda and Gates Foundation. Kenapa? Mungkin dia nggak tahu wakaf, tetapi Masya Allah itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, ketika rak-rak Quran di sini adalah wakaf dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Ketika buku-buku yang ada di situ adalah buku-buku dari bapak ibu sekalian. Kita meninggal, Quran ini masih dibaca orang. Kita meninggal, bapak ibu sudah menyumbang ke masjid ini, Masya Allah sejadahnya masih berjalan. Dan ketika kita diadili oleh malaikat munkar wa nakir, kiriman pahalanya berjalan terus. Saya ingin ceritakan, mungkinkah Pak saya masuk surga sementara amal saya sedikit? Katakanlah amal saya cuma 20%, dosa saya 80%. Saya meninggal hari ini. Hitung-hitungannya masuk neraka tuh. Saya amal kebajikannya cuma 20%, dosanya 80%. Ditutup meninggal dunia. Kata Rasul, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu ila min salasin, shadaqatin jariyah au ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalihun yad'ulah. Jika orang itu meninggal, terputus amalnya kecuali dari 3. Anak yang soleh mendoakan, ilmu yang dimanfaatkan, atau sedekah jariyah. Anak belum tentu, ilmu enggak terlalu banyak. Nah, cuman saya ingat ada amal. Nah, dari bab inilah Bapak Ibu, kalau kita meninggal dengan keadaan plus 20 dan minus 80, saya jamin bisa masuk surga. Pak, gimana ceritanya? Kan saya sudah dikubur. Ini penting nih. Saya sudah dikubur dengan posisi minus 80, hanya plus 20 saja amal baik, sementara dosa saya banyak segunung. Kalau kita berwakaf ke masjid, maka setiap orang yang sholat akan terkirim pahalanya ke kita. Setiap orang membaca Quran kita akan terkirim. Ketika kita berwakaf ke rumah sakit Islam, ke klinik Islam, ke pesantren Islam, maka setiap orang yang sholat di pesantren itu akan terkirim ke kita. Jadi kita yang tadinya minus 80 berkurang jadi minus 79, 21, minus 78, 23, 22, terus gitu loh. Sampai akhirnya itu 50. Saya ulangi ya. Karena transferan pahala ini akan jalan terus, meskipun kita ini meninggal dengan banyak dosa, sebelum yaumul qiyamah sampai, itu kan akan terkirim terus tuh. Akan terkirim terus. Apalagi anaknya kita paksakan untuk hafal Quran, setiap kali dia membaca Al-Quran akan terkirim ke bapaknya. Maka yang tadinya kita pahalanya sedikit, dosanya banyak, itu akan naik jadi impas. Bahkan mudah-mudahan akan jadi lebih. Jadi boleh jadi pada saat yaumul qiyamah nanti, pahala dan dosa kita itu 51-49. 51 kebaikan, 49 keburukan. Tapi jikalau kita nggak punya celengan, mesin pahala, saya ulangi lagi, mesin pahala, maka kita akan berhenti dengan minus 80 dan 20 saja. Kita akan berhenti dengan minus 80 dan 20 saja. Nah, Masya Allah, disinilah kita harus membangun bangsa ini, karena setiap apa yang kita bangun, apalagi Bapak-bapak membuat lapangan pekerjaan, ada orang yang terentaskan kemiskinannya, ada orang yang tidak punya pekerjaan menjadi punya pekerjaan, ada orang yang keluarganya 5, 6, Masya Allah mendapatkan income.
itu pahalanya jauh lebih besar dari hanya memberi makan sekali.